Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam rinduku, salam kangenku buat para jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu istiqomah di dalam jalan lurusnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita memulai kajian ini di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan dahulu kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita melanjutkan kembali dalam edisi untuk kita renungkan dari syairnya Ayahanda Ebit G.A.D. Di dalam syair, anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman atau satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Maknanya anak menjerit-jerit itu adalah masing-masing diri kita sendiri ketika kita masih diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri, diperbudak oleh iblis dan syaitan, yakni selalu dan selalu mencintai dunia daripada mencintai yang menciptakan dunia. Hawa nafsu kita selalu diperbudak oleh urusan-urusan dunia daripada urusan kepada Allah. Hawa nafsu kita
digonjang-ganjingkan oleh angkara murka cinta-cinta dari selain Allah, sehingga kita di dalamnya banyak kesedihannya, banyak keluh kesahnya, banyak merasakan kegundahan-kegundahan hati dengan babagan urusan dunia. Takut tidak punya uang, takut tidak bisa makan, takut tidak bisa mencukupi kebutuhan anak dan kebutuhan keluarga, takut tidak sama dengan orang-orang dan teman-teman yang lainnya, takut posisi dan derajat kita di sisi manusia jatuh. Sebab itu kita dihantui dengan rasa takut dan takut. Takut jatuh pekerjaannya, takut jatuh martabatnya, takut jatuh apa-apa yang digapainya selama ini, takut jatuh miskin. Semuanya serba takut. Ending-endingnya kita takut akan sakit, takut akan kematian, dan takut ditinggal oleh yang sudah kumpul sejak lama dengan diri kita, keluarga kita, dan sebagainya. Maka banyak ketakutan dan ketakutan yang ada di dalamnya. Inilah makna dari anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Maknanya apapun yang kita amal-amalkan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita cita-citakan, akan membuat hati kita panas membakar. Bagaikan lahar dan badai menyapu bersih dari apa yang kita hasilkan. Bila di dalam hati kita yang berkuasa, bila di dalam hati kita yang punya daya upaya, apapun yang terjadi di dalamnya, maka ibaratkan anak yang menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih tentang babagan keimanan hati. Karena di dalam hati masih dituhani oleh hawa nafsu kita sendiri, maka kebaikan apapun, amal apapun, sholat apapun yang kita kerjakan bakar terbakar semua oleh lahar dan badai, yakni hawa nafsu kita sendiri. Inilah kiasan-kiasan dari syair lagunya Ayahanda Ebit G.Ade. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Maka di dalam kegundahan hati, maka di dalam ketakutan hati, ini kita ditunjukkan, diisyaratkan bahwa kita mesti banyak berbenah dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini. Banyak berbenah dari dosa-dosa yang sering setiap detik per detik kita lakukan selama ini. Jadi adanya bencananya hati, jadi adanya masalah-masalah yang ada di hati, masalah-masalah dunia
yang selama ini menyedihkan hati kita bila tidak kesampaian apapun yang kita inginkan. Itulah isyarat-isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Isyarat-isyarat mesti kita bahwa kita harus tertuju pada kuasa Allah di dalam semua kodok dan kodar yang telah ditetapkan. Jadi bila kita sering berbenah menuju kepada iman kodok dan kodarnya Allah, ketetapan Allah di dalam menentukan apa yang diperankan oleh masing-masing diri kita, maka kita akan menyadarinya. Maka dari itu kesempitan, kemiskinan, ketidakpunyaan di dalam segala hal, janganlah kita merasa gundah gulana di dalamnya. Janganlah kita merasa sakit hati di dalamnya akan keadilan Allah di dalam membagikan rezeki-rezeki kepada hamba-hambanya. Maka dari itu perbedaan posisi, perbedaan derajat, perbedaan antara kita di dalam babagan dunia itu hanya satu isyarat agar kita berbenah iman kita kepada Allah. Agar iman kita teraih kembali dan agar kita tidak diperbudak dan selalu dijatuhkan martabat kita oleh hawa nafsu kita sendiri. Agar kita selalu menuju dan pulang kembali roji'un kepada Allah yang berkuasa atas semua ketetapan nasib-nasib diri manusia kita. Jadi supaya ujian-ujian itu didatangkan, masalah-masalah itu didatangkan pada kita, supaya kita mau berbenah. Itu bukan hukuman, hanya satu isyarat supaya kita mesti banyak berbenah di dalamnya. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa membalas. Hanya tunduk sujud kepadanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan diri masing-masing kita sendiri, masih banyak manusia yang di luar diri kita yang masih duduk di dalam kemaksiatan di sisi Allah,
yakni hawa nafsu masih merajalela dengan tangan-tangan yang merasa ia kuasai, dengan kehendak daya upaya yang masih mereka kuasai di dalamnya. Maka Tuhan pasti memperhitungkan. Maknanya sebesar apapun kesalahan kita, walaupun sebiji darah pun akan diperhitungkan. Dan sebaliknya, apapun kebaikan di sisi manusia kita, sebiji darah pun juga akan diperhitungkan. Maknanya sedikit perbuatan dosa itu yang bagaimana, dan bagaimana sebiji darah kebaikan yang kita lakukan, yang bagaimana pula. Jadi kebaikan itu di sisi manusia ya berbuat baik ala dohiriyah, perbaikan baik ala jasmania, yang mana dilihat orang itu baik, seperti kita suka berderma, suka menolong orang, suka beribadah di tengah masyarakat, maka itu perbuatan baik secara ragawi, secara kemanusiaan, meskipun secara hati buruk, meskipun secara hati hancur, meskipun secara hati tersesat jalannya. Karena apa? Karena yang merasa berbuat, karena yang merasa jadi Tuhan, karena yang merasa mentuhani dan menguasai di dalam perbuatan baik secara dohiriyah itu masih diaku-akui, masih dikuasai oleh manusianya daripada dikuasai oleh Tuhannya. Itulah perbuatan baik menurut manusia, akan tetapi itu adalah perbuatan buruk di sisi Allah. Karena apa? Karena di dalam hati kita selalu mensekutukan Allah di dalamnya, selalu menyerupai kekuasaan Allah di dalamnya. Itulah keburukan di sisi manusia, di sisi Allah. Baik itu kebaikan ataupun keburukan di sisi manusia, bila yang berkuasa di dalamnya masih manusianya, semua itu perbuatan buruk. Semua itu fahsya wal mungkar di sisi Allah. Namun akan tetapi bila di dalam hati ini sudah dirajai oleh rajanya Allah, apapun yang dilakukan oleh badan ini, karena badan sudah menjadi Rasulullah, karena badan sudah menjadi utusan Allah, karena badan sudah menjadi pesuruh Allah, karena badan sudah menjadi khalifatullah, karena badan sudah makmum kepada hidup yang menghidupi badan, apapun yang dikerjakannya semuanya di atas kebenaran, semuanya di atas kebaikan. Karena apa? Karena bukan manusianya lagi yang jadi Tuhan di dalamnya, karena bukan manusianya lagi yang jadi raja dirajat di dalamnya, karena hati manusia sudah kembali kepada lillahi ta'ala di dalam linapsi kemanusiaannya. Karena bukan lakunya manusia lagi, karena sudah di
dikuasai oleh Allah di dalam af'alnya, maka semua itu terhitung perbuatan baik di sisi Allah. Itulah yang dimaksud pahala. Itulah yang dimaksud ganjaran di sisi Allah. Karena Allah sebagai pelakunya, maka tak mungkin Allah menolak amalnya, af'alnya sendiri. Inilah makna amal yang diterima oleh Allah. Amal kebaikan yang diterima oleh Allah. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Maka kita takkan pernah bisa sembunyi lagi dari Allah Tuhan yang menciptakan diri kita. Jadi janganlah sembunyi-sembunyi lagi di dalam beramal. Janganlah sembunyi-sembunyi lagi di dalam berpuasa. Dan janganlah sembunyi-sembunyi lagi di dalam kehidupan ini. Pasrahkan, relakan, ridhokan bahwa hidup ini hanyalah hayatullah. Bahwa hidup ini hanyalah uripe Allah. Bahwa hidup ini adalah hanya kekuasaan Allah saja. Kita tak bisa sembunyi kemanapun. Bagaimana mungkin kita bisa bersembunyi bahwa adanya kita, wujudnya diri kita pun karena wujudullah. Bagaimana mungkin manusia bersembunyi dari Tuhannya? Bagaimana mungkin wayang bersembunyi dari apa yang digerakkan oleh sang dalang? Maka manusia takkan pernah bisa sembunyi dari Tuhannya. Manusia sejatinya takkan pernah ingkar, takkan pernah bisa kufur kepada Tuhannya. Karena Tuhannya lah yang memerankannya bagi manusia yang menyadari hal ini. Jadi apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita lakukan, bila ingin bermanfaat bagi diri kita, pulanglah, rojiunkanlah kembali hatimu kepada Tuhanmu yang telah memerankanmu. Jadi kelanjutan dari ayatnya Ayahanda Ebit GAD, kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusaha agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Du 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 du. Du 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 ho ho oh oh oh. Kita mesti berjuang lagi dan berjuang untuk memerangi diri. Bercermin dan banyak bercerminlah selama ini kita menjadi Tuhan di dalam hati kita daripada kita memposisikan kepada hakikat diri kemakhlukan kita. Kita lebih banyak menjadi pencipta daripada yang diciptakan. Kita lebih banyak menjadi penggerak sebagai
atau sebagai yang digerakkan. Kita berposisi sebagai sang yang memperjalankan daripada yang diperjalankan. Kita banyak berposisi sebagai sang Khalik di dalam hati kita daripada menjadi makhluk di dalamnya. Inilah cerminan buat kita. Banyak-banyaklah kita bercermin atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Karena Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Maknanya, La Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang menghidupi seluruh alam semesta ini. Jadi hidup inilah Allah. Tak ada hidupnya manusia. Tak ada hidupnya hayawan. Tak ada hidupnya tumbuhan. Bila yang ada hanya Allah, maka hancur leburlah manusia, maka hancur leburlah tumbuhan, maka hancurlah hayawan, maka hancurlah segala sesuatu yang Anda saksikan di alam semesta ini akan hancur kecuali wajahullah. Dimanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah wajahku, kata Allah. Du 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 ho ho oh oh ho 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 ho. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah edisi untuk kita renungkan dari syairnya Ayahanda EPKAD. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua pada umumnya diberi kesadaran, dimudahkan untuk memerangi diri kita, dimudahkan untuk memenangkan diri kita dari hawa nafsu kita sendiri, sehingga kita kembali kepada Allah sebagai Tuhan yang berhak atas hidup dan badan ini, atas zahir dan batin ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh ini, kita kembangkan selawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.